Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045, mestinya, insya Allah, Indonesia telah menjadi negara maju. 5 tahun yang lalu, tahun pertama saya di istana, saya mengundang masyarakat untuk halal bihalal. Protokol meminta saya untuk berdiri di titik itu. Saya ikut, tahun pertama saya ikut. Tahun kedua, ada halal bihalal lagi. Protokol meminta saya berdiri di titik yang sama, di titik itu lagi. Saya bilang ke Menseknek, Pak, ayo kita pindah lokasi. Kalau kita tidak pindah, ini akan menjadi kebiasaan di titik itu lagi. Dan itu akan dianggap sebagai aturan. Dan kalau diteruskan, bahkan nantinya akan dijadikan seperti undang-undang. Berdirinya di situ terus. Ini yang namanya monoton dan rutinitas. Sekali lagi, mendobrak rutinitas adalah satu hal. Dan meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas kita. Kami berterima kasih kepada Pak Jokowi atas masa pelayanan selama 10 tahun. Kami minta terima kasih banyak karena atas kehadiran Pak Jokowi untuk memimpin bangsa ini. Kami bersyukur dan punya pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang hebat. Saudara, 10 tahun pemerintahan Jokowi, pembangunan infrastruktur jadi salah satu capaian yang perlu diapresiasi. Namun di balik capaian tersebut ada sejumlah catatan di sektor infrastruktur. Jika dilihat dari pembangunan bendungan tahun 2015 hingga 2024 dari target 61, 42 diantaranya terrealisasi. Untuk listrik, targetnya 225,15 MW yang terrealisasi 153 MW. Untuk pembangunan jalan tol sejak 2015 hingga 2023 terbangun 2050 km dengan rata-rata 228 km per tahun. Sedangkan jalan nasional 2015 hingga 2023 5.823 km dengan rata-rata 674 km per tahun. Apakah pembangunan infrastruktur di era Jokowi sudah sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan manfaatnya dirasakan secara adil dan merata? Saudara, selama 1 dekade memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo banyak memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Hingga pertengahan bulan Agustus lalu, Presiden Jokowi telah membangun 366.000 km jalan desa, 2.700 km jalan tol, 6.000 km jalan nasional. Jokowi juga membangun 50 bandara dan pelabuhan baru, serta 43 bendungan. Selain itu, Presiden Jokowi juga menginisiasi pembangunan Ibu Kota Nusantara yang saat ini terus dikebut pembangunannya. Dalam sidang tahunan MPR RI 16 Agustus lalu, Presiden Jokowi menegaskan pembangunan infrastruktur dengan anggaran 400,3 triliun rupiah dinilai sudah sesuai sasaran. Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar 400,3 triliun rupiah, terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN. Saudara, 10 tahun pemerintahan Jokowi, bagaimana capaian infrastruktur dalam 1 dekade ini dan sejauh mana pembangunan infrastruktur memberikan efek terhadap perekonomian dalam negeri. Kita akan bahas bersama dengan Suswi Yono Murgiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Telisa Aulia Valianti, Guru Besar FEB UI. Selamat malam Pak Suswi, selamat malam Ibu Telisa. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.
Pak Suswi, pertanyaan pertama saya untuk Anda soal dampak pembangunan infrastruktur selama 10 tahun ini, kemudian pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah 3T seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi seperti kita ketahui, di dalam 10 tahun terakhir ini, pembangunan infrastruktur sangat masif sekali. Tadi seperti sudah disampaikan beberapa data yang terkait dengan pembangunan jalan tol baru yang kira-kira sampai lebih dari 2.400 km. Kemudian juga beberapa yang terkait pembangunan infrastruktur yang lain, instalasi air minum untuk tenaga listrikan, kemudian juga bendungan, mungkin kami koreksi dari 61 yang sudah selesai beroperasi 53. Jadi ada penambahan ya, Pak? Iya, Pak. Ada penambahan dari 61 jadi 53 yang sudah terrealisasi ya? Kemarin beberapa kali baru diresmikan. Nah, sebenarnya kalau lihat data lengkapnya, mungkin lebih mudahnya kita kelompokkan. Di dalam proyek infrastruktur ini ada satu kelompok proyek strategis nasional atau PSN yang selama ini kita juga sudah dorong sejak 2014 sampai 2024. Di dalam pelaksanaan PSN ini kita mulai merealisasikan pembangunan di 2016. Jadi selama 8 tahun ini itu yang sudah selesai ada 205 proyek strategis nasional. Dari 205 ini total realisasi investasinya sudah sekitar 1.855 triliun. Ini dari 205 PSN, sedangkan masih ada 78 dan 233 di dalam daftar PSN terakhir kemarin yang kalau selesai semuanya itu lebih dari 6.200 triliun. Kemudian kalau kita clustering, tadi sudah disampaikan Pak Presiden menyampaikan ada yang terkait dengan konektivitas aksesibilitas, itu kira-kira bandara, pelabuhan ada 11 pelabuhan dan 50 bandara baru, ada 7 proyek kereta api baru dan sebagainya. Kemudian yang terkait dengan ketahanan energi, mulai dari pembangkit listrik, kalau kita total sudah 21,7 gigawatt. Demikian juga yang terkait dengan kedaulatan pangan, ada 53 bendungan yang koreksi dari 44 tadi. Ketiga food estate, ada jaringan irigasi. Demikian juga yang terkait dengan klaster hilirisasi industri. Kalau kita lihat terutama dari kawasan-kawasan strategis. Nah, dari KEK sendiri, KEK itu sudah mulai di 2014, waktu itu sampai hari ini sudah ada 22 kawasan ekonomi khusus. Dan kalau kita lihat ini tersebarnya juga 15 berada di luar Jawa, jadi mendorong ekonomi inklusif. Demikian juga dari sisi investasinya, KEK itu sudah mencapai 205,2 triliun. Nah, capaian tenaga kerjanya tambahannya pun sudah 132.000 tenaga kerja. Tadi kalau bicara mengenai daerah 3T yang terluar, kita lihat dari beberapa PSN, misalkan pembangunan 15 PLBN, pos lintas batas negara kita, 15 kita bangun selama 10 tahun ini gitu. Itu sudah betul-betul mendorong perekonomian di daerah-daerah perbatasan. Sebagai contoh misalkan di Skautung, di Jayapura, di Irian, demikian juga di Matoain di perbatasan dengan Timor Leste. Nah, kalau kita lihat pembangunan infrastruktur yang masif ini, saya kira baik dari sisi nilai maupun dampak ekonominya sangat besar sekali mewarnai pertumbuhan ekonomi kita selama 1 dekade. Sekitar 75% masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi jelang masa jabatannya berakhir. Tercatat sebanyak 15,04% masyarakat merasa sangat puas dan 59,92% masyarakat cukup puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Puas atau tidak puas, ini temuan survei terakhir kami. Jadi pertanyaannya standar yang kita lakukan berulang kali sejak pemerintahan Megawati 2003 kali kita survei sampai sekarang, ini pertanyaan standar. Nah, hasilnya kalau dilihat di layar itu 15,04% mengatakan sangat puas, 59,92% responden sekitar 3.500 lebih mengatakan cukup puas, sementara yang mengatakan tidak puas itu kurang lebih sekitar kurang puas dan tidak puas sama sekali itu kurang lebih sekitar 24,4%. Kami berterima kasih kepada Pak Jokowi atas masa pelayanan selama 10 tahun. Kami minta terima kasih banyak karena atas kehadiran Pak Jokowi untuk memimpin bangsa ini. Kami bersyukur dan punya pemimpin yang luar biasa dan pemimpin yang hebat. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mohon pamit
ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya adalah manusia yang tidak sempurna, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekilapan, penuh dengan ketidaksempurnaan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Alor.